saudara, ini dia kaum prianya nih saudara. Ada berapa? Ada sekitar 20 peserta saudara ya. Ayo, pria integritas. Pria integritas. Pria integritas. Siap maju. Tunggu. Dilacak dulu atu-atu. Kalau udah bersyukur kita. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima
ambil alih dalam ibadah ini. Kami berterima kasih dan bersyukur Tuhan. Hari ini adalah hari yang spesial, di mana kami umat pria-pria yang luar biasa, pria yang memaksimalkan potensi kami untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Biarlah kami semakin diperbaharui sehari demi sehari, semakin semangat di dalam negeri Tuhan, sehingga kami dapat pria yang luar biasa di mata Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kuasa-kuasa yang bukan daripada Tuhan, malam ini kami tolak, katakan di dalam nama Yesus. Tapi kami mengundang Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami, memberinya di dalam satu nama, itu nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Pria integritas. Pria integritas. Pria integritas.
akan firman Tuhan, karena firman Tuhan yang menjadi pelita buat kaki kami dan terang buat jalan kami. Kami perlu tuntunan lewat firman Amin. Tuhan, menjadikan kami menjadi pria-pria yang boleh berkenan kepada-Mu. Amin. Terima kasih Tuhan, kalau ada hal-hal yang bukan dari padamu, pada malam hari ini kami terking dalam nama Oh, Yesus. dalam nama Yesus. Biar kami boleh fokus kepada firman Tuhan dan bisa menerima berkat yang besar dari kebenaran firman. Terima kasih Tuhan untuk kami imbal pada sore hari ini, saudara. Dan bersyukur kalau kita bisa saling fellowship ya seperti ini, karena ketika kita bisa berfellowship bersama-sama, pasti akan ada apinya Tuhan, Amin. roh Tuhan yang menyala-nyala dan kita terima ya. Dan bersyukur juga untuk Pak Gembala, Pak Umar di sini yang sudah memfasilitasi beserta dengan Ketua kaum pria di tempat ini, Pak Laif Apok ya. Puji Tuhan yang sudah memfasilitasi sehingga kita bisa sama-sama mengadakan ibadah gabungan di tempat ini. Ibadah integritas, yes. Integritas, yes. Integritas, yes, yes, yes. Sekali lagi ya. Pria integritas, yes. Gereja satu. Gereja maju. Gereja bersatu. Pria bersatu. Gereja maju. Gereja maju. Pria bersatu. Pria bersatu. Gereja maju. Gereja maju. Pria bersatu. Sananya sudah kelihatan ya. Silakan duduk Bapak-Bapak sekalian. Shalom. Shalom. 1, 2, 3. Hingga para pahlawan yang memilih Daud, Ismail orang harmoni, kepala perwira, ia mengajukan tombaknya melawan 800 orang yang tertinggal mati dalam satu pertempuran. Dan sesudah ia Elas anak Gunung, anak Sarapati, ia termasuk ketiga pahlawan itu. Ia ada bersama-sama Daud ketika mereka melawan orang Filistin yang telah berkumpul di sana untuk berperang. Padahal orang Israel telah tetapi ia bangkit dan membunuh kebanyakan orang Filistin sampai tangannya lesu dan tinggal melekat pada. Setiap kali berperang, saudara, Daud menerima kemenangan yang begitu besar, sehingga ketika dia pulang dari peperangan itu, semua rakyat menyambut dia dengan genggam gempita. Semua rakyat menyambut dia dengan bersorak-sorai dan mengatakan bahwa Saul bisa mengalahkan beribu-ribu, tetapi Daud bisa berlaksa-laksa. Saul hanya bisa mengalahkan beribu-ribu, sedangkan Daud itu berlaksa-laksa. Dan kenapa Daud setiap kali berperang dia bisa mengalahkan musuh-musuhnya? Kenapa Bapak? Ya, dia bukan hanya disertai oleh Tuhan saja, tetapi dia juga memiliki prajurit-prajurit, dia memiliki orang-orang kepercayaannya yang luar biasa, yang tangguh. Dan siapa yang mendampingi dia, saudara? Di dalam Alkitab dituliskan bahwa Daud itu mempunyai 2 orang karakter dari 3 orang pria ini. Kenapa pria-pria ini begitu dipercaya oleh Daud? Kenapa ketiga pria ini mendapatkan julukan The David Mighty Man, orang-orang kepercayaan Daud? Nah, karakter apa yang kita bisa pelajari dari ketiga orang ini? Sebagai pria-pria integritas, sebagai pria-pria laskar-laskar Tuhan, kita juga harus tahu apa yang menjadi karakter dari ketiga prajurit Daud yang begitu luar biasa ini. Tadi kita baca di ayat yang ke-8 disebut namanya Isiba'al. Katakan Isiba'al. Isiba'al. Ya. Dia seorang pria yang bisa mengalahkan musuhnya sampai 800 orang, saudara. Hanya dengan menggunakan tombak. Ya. Tadi kita baca dalam satu pertempuran dia bisa mengalahkan 800 orang Filistin, saudara, sendirian. Dia begitu hebatnya, saudara. Isiba'al ini lebih hebat dari Rembo. Saudara Rembo? Isiba'al ini lebih hebat dari Bruce Lee, saudara. Nah, mungkin hari-hari ini kita sedang menghadapi satu masalah yang besar dalam hidup kita. Yang datang silih berganti menyerang hidup kita. Rasanya nggak selesai-selesai. Baru satu masalah diselesaikan, datang lagi masalah yang lain.
datang lagi masalah yang lain. Baru dibereskan satu masalah, datang lagi masalah yang lain. Firman Tuhan Alkitab berkata apa? Kesusahan sehari cukuplah untuk satu hari. Jadi pergumulan hari itu kita harus kalahkan. Amin. Besok kita yakin Tuhan akan menyertai hidup kita. Besok kita yakin Tuhan akan memberikan kemenangan. Walaupun ada tantangan, kita bisa kalahkan tantangan itu. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Percayalah bahwa selalu ada penyertaan Tuhan. Kalau kita selalu libatkan Tuhan dalam setiap peperangan-peperangan di dalam kehidupan kita. Dialah Yehova Jireh kita. Dialah Allah yang mencukupi kita. Dialah Yehova Rafa kita. Dialah Allah yang menyembuhkan kita. Dialah Yehova Nisi kita. Dialah Allah kemuliaan kita yang selalu menyertai hidup kita. Oleh karena itu dalam setiap peperangan kita harus melibatkan Tuhan di dalam peperangan-peperangan hidup ini. Amin saudara. Amin. 1 Korintus 16 ayat 13 saya minta baca sama-sama 1, 2, 3. Berjaga-jagalah, berdirilah dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Baca sekali lagi dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Berjaga-jagalah, berdirilah dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Haleluya. Inilah yang Tuhan inginkan. Jangan kita memiliki jiwa yang lembek, saudara. Mudah menyerah, patah semangat, tapi bersikaplah kuat teguh. Ada istilah yang mengatakan bahwa tough time never lasts, but people do. Masa-masa yang sulit itu tidak akan pernah berakhir dalam hidup kita. Setiap hari selalu ada tantangan di dalam hidup kita. Tetapi orang-orang yang uletlah yang akan bertahan di tengah-tengah kesulitan hidup. Amin. Kita harus belajar dari isi Baal. Dia ulet, dia pantang menyerah. Dia gigih menghadapi masalahnya. Dia gigih menghadapi 800 lawannya. Tanpa sekalipun dia menjadi kecewa. Tanpa sekalipun dia putus asa. Dia gigih menghadapi semuanya itu. Resiliensi itu adalah kemampuan untuk bisa menyesuaikan diri terhadap tekanan yang datang dan mengubah tekanan itu menjadi kemenangan. Dia adalah seorang guru sekolah minggu yang sederhana dan melayani anak-anak sekolah minggu yang datang ke gerejanya. Ada yang bapak-bapak di sini jadi guru sekolah minggu atau mantan guru sekolah minggu, boleh angkat tangannya? Ada? Oh, ada beberapa ya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dia nggak pernah mengeluh. Dia yang nakal itu bertobat, terima Yesus, dipenuhi Roh Kudus. Dan kita tahu dia menjadi seorang pengkhotbah yang terkenal. Kemudian mereka disentuh oleh Tuhan, mereka menangis dan bertobat, dan mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Salah satu saudara yang bertobat pada waktu itu menjadi seorang yang luar biasa, seorang hamba Tuhan yang besar, yang dipakai Tuhan untuk berkhotbah di ratusan juta orang. Di mana ketika dia berkhotbah, banyak orang yang bertobat dan terima Yesus. Billy Graham dipakai Tuhan secara luar biasa. Saudara, kalau saja kedua remaja itu tidak mengikuti ibadah crusade dari Mordecai Ham, kita nggak tahu apa yang terjadi selanjutnya dalam kehidupan Billy Graham. Mungkin dia tidak akan menjadi seorang hamba Tuhan yang besar. Mungkin dia hanya jadi seorang pedagang saja, tetapi karena ada seorang asyar, seorang pelayan yang kecil saja, yang melayani dengan sungguh-sungguh hati, menyebabkan Billy Graham dipakai Tuhan menjadi hamba Tuhan. Sederhana, tapi bisa memberikan dampak yang luar biasa. Apapun yang kita lakukan buat Tuhan, biarlah kita mengerti bahwa bukan untuk menerima pujian kita melayani Tuhan, tetapi kita melayani Tuhan sungguh-sungguh karena Tuhan sudah terlalu baik dalam kehidupan kita. Amin. Biarlah kita ketika kita ketemu dengan Tuhan, Tuhan akan berkata kepada kita semua, "Well done, my faithful servant." Sabaslah hai hambaku yang baik dan setia. Turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Itu yang kita rindukan, saudara. Amin. Amin.
Jadi pria-pria miliklah keuletan, kegigihan dalam pelayanan. Saudara, biarlah kita punya kegigihan, tetap dalam pelayanan saudara yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Karena itu saudara sedang menabur sesuatu hal yang saudara akan tuai nanti. Amin. Amin. Tuhan tolong kita belajar yang pertama dari si Baal. Yang kedua, saudara, kita belajar dari prajurit Raja Daud yang bernama Eliezer. Dalam Samuel pasal 23 ayat 9 dikatakan, dan sesudah dia, Eliezer anak Dodo, anak seorang Ahohi, ia termasuk ketika pahlawan itu, ia bisa mengalahkan tantangan yang dia hadapi dengan matanya, kenyataannya yang ada di depan matanya. Tetapi dia juga bisa mengalahkan tantangan yang timbul dalam dirinya. Dia bisa mendisiplin dirinya. Kalau kita bisa mendisiplin diri kita, maka perkara-perkara yang besar akan kita raih dalam hidup ini. Pada garis finish itu. Karena dengan mendisiplin diri, maka kita bisa memperoleh kemenangan. Walaupun kita harus menderita. Walaupun kita lihat kalau dibandingkan dengan orang lain lebih enak, bisa jalan-jalan, traveling, tapi kita latihan terus. Itu yang membawa kita kepada kemenangan itu. Ya. Musuh yang terbesar yang perlu kita taklukkan adalah diri kita sendiri. Kita bisa sampai ke garis finish kalau kita bisa mendisiplin diri kita. Kita harus berkata kepada diri kita, ayo maju terus, kamu pasti bisa menyelesaikan pertandingan ini. Dengan kekuatan daripada Tuhan, kamu harus bisa menyelesaikan pertandingan ini. Pria-pria, kita ada dalam gelanggang pertandingan bersama-sama. Pertandingan kita belum selesai. Ada keluarga yang kita perlu berikan rawat dan rawat keluarga kita. Ada pekerjaan yang harus kita selesaikan. Itu tugas kita sebagai pria-pria. Dan kita harus katakan kepada diri kita sendiri, dengan pertolongan Tuhan saya bisa sampai kepada garis finish. Amen. Saya bisa menyelesaikan pertandingan ini dengan kekuatan daripada Tuhan. Seperti John Akwar katakan, my country did not send me 5,000 miles away to start the race. Bukan untuk memulai perlombaan, tetapi untuk mengakhiri perlombaan. Jadi milikilah karakter seorang pemenang. Amin. Ya, amin. Amin. Yang pertama kita harus memiliki keuletan, kegigihan seperti si Baal. Yang kedua kita belajar untuk menjadi seorang yang mempunyai disiplin diri yang tinggi seperti Eliezer ini. Orang yang namanya prajurit Raja Daud yang namanya sama. 2 Samuel pasal 23 ayat 11 sampai 12 dikatakan, itulah tugas yang diberikan oleh Daud untuk dia. Dalam setiap pergumulan-pergumulanmu, tapi percayalah bahwa Tuhan tidak akan tinggalkan engkau sendiri. Sebagai pria-pria, biarlah kita seperti isi Baal yang selalu gigih berjuang dalam setiap peperangan hidup kita. Kita minta pertolongan daripada Tuhan sehingga kita bisa merebut kemenangan. Kita belajar dari sama untuk selalu setia dalam perkara-perkara yang kecil yang sudah Tuhan percayakan dalam hidup kita. Sehingga ketika kita setia dalam perkara-perkara yang kecil, maka Tuhan akan berikan kepada kita perkara-perkara yang besar yang untuk kita kerjakan. Biar Tuhan tolong hari ini menjamah hati-hati kita, menguatkan kepada kita untuk kita tetap memiliki karakter seorang pemenang. Karena ketika kita bisa melewati semuanya itu, kita boleh bersaksi bagaimana Tuhan sudah menolong kita, memberikan kemenangan kepada kita, memberikan kekuatan kepada kita untuk menghadapi setiap problem-problem dalam hidup ini. Tuhan berkati kepada seluruh pria-pria yang sudah hadir pada malam hari ini. Berikan kepada kami hati yang teguh. Berikan kepada kami hati yang selalu berserah kepada Tuhan. Dan melihat selalu ada pertolongan Tuhan dinyatakan dalam hidup kami. Terima kasih Bapak.
kami percaya bahwa Engkau tidak akan meninggalkan kami. Selalu ada penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Yang percaya katakan amin. Pengurus gereja ini kita udah disambut dengan luar biasa. Terima kasih untuk hambanya. Dan kita mengharapkan untuk kedepannya kita datang kaum pria sini boleh datang ke sana. Juga sangat terharu ya kita bisa dipilih oleh ketua DKPN ini untuk mengadakan pengenalan mimbar. Bahkan program kerja di Asia Banten sendiri ini belum kami lakukan. Sebetulnya udah bagian dari kami untuk melakukan fellowship antar gereja, tapi beliau yang lebih menginisiasi lebih awal ya, sangat bagus sekali ini memberikan api supaya memberikan motivasi kepada kita untuk memulai acara-acara fellowship seperti ini sangat baik sekali ya. Tukar mimbar kita bisa saling kenal, bahkan ini bukan dengan Banten tapi dengan dari Jakarta ya. Jadi sangat menguatkan sekali bagi kita. Untuk kunjungan balasan namanya tukar mimbar ya, bukan berarti mimbar yang ditukar tapi kitanya yang saling berkunjung ya. Terima kasih kepada tim yang sudah melayani juga di musik yang ML Singa dan persembahan tadi pujian yang diberikan dari kaum pria GCI Edukasi. Sangat memberkati.
kaum pria Avila, Davia, dan kaum pria Duta Kasih Jelabar Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa buat kasih-Mu Tuhan. Biarlah pertemuan ini Tuhan bukan sampai di sini aja Bapa, tetapi biar Engkau terus tuntun kami. Biar kami mau bersatu Tuhan. Biar kami memuliakan Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang selalu memimpin kami. Memberkati semua pria-pria yang ada di tempat ini Tuhan. Jaga kami Tuhan. Jangan Kau tinggalkan kami Tuhan. Kami perlu Tuhan. Kami perlu pertolongan-Mu Tuhan. Kami perlu urapan-Mu Tuhan. Biar senang. Biar firman Tuhan tertanam dalam kehidupan kami. Biar Kau jadikan kami pria-pria pembenar Tuhan. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada Engkau, memberikan kasih karunia dan hikmat yang daripada Allah. Terlebih pula Tuhan menyinarkan wajahnya kepada Engkau, memberikan anugerah dari Allah, kasih setia Tuhan Yesus Kristus dengan persekutuan Roh Kudus yang menyertai kita dari saat ini sampai Tuhan datangnya kedua kali. Mari kita katakan sama-sama. Amin.